Yang dimana di episode sebelumnya kita melihat Dewa Laut yang muncul menghajar Bibi Dong sampai babak belur. Kini Tangsan dapat melarikan diri dan menuju tempat Xiao Wu yang bersama Daming dan Erming yang sekarat oleh racun Bibi Dong. Di tempat lain keadaan Daming dan Reming sudah semakin parah digerogoti oleh racun Bibi Dong, dan Xiao Wu yang ada di dekatnya sambil menangis dan menyalurkan tenaganya. Xiao Wu berkata kepada mereka untuk tetap bertahan sampai Tangsan datang untuk menyelamatkan mereka. Daming meminta Xiao Wu untuk berhenti menyalurkan tenaganya karena racun Bibi Dong yang telah merusak tubuhnya sangat parah. Dia sudah puas tidak mati di tangan Bibi Dong dan tidak menjadi cincin rohnya. Di saat kritis itu akhirnya Tangshan datang juga dan memberikan mereka penawar racun Bibi Dong. Di saat bersamaan Tangshan juga menyalurkan tenaganya. Kemudian Daming mengatakan kepada Tangshan agar menyimpan tenaganya karena semua itu percuma saja karena semua ini tidak dapat ditolong lagi. Mendengar perkataan Daming, Xiao Wu pun sangat bersedih dan terus memeluk Daming dan bersedih. Di sisi lain kondisi Erming pun semakin kritis dan hanya sesekali membuka matanya. Kemudian Daming mengatakan keinginan terakhirnya kepada Tangshan. Dia ingin menghidupkan kembali Xiao Wu di depan matanya. Mendengar perkataan Daming, Tangshan pun hanya menunduk. Tangsa mengatakan bahwa dirinya belum bisa menghidupkan Xiao Wu karena dirinya belum mencapai kekuatan Vital Dolo. Mendengarkan kata Tangsan bukannya kecewa, Daming mengatakan bukankah kalau Tangsan sudah sampai peringkat 85 Dolo, maka ia akan membantunya. Mendengarkan perkataan Daming, Tangsan, Xiao Wu sama-sama kaget. Mereka mengerti kalau mereka akan mengorbankan dirinya. Daming berkata kepada Xiao Wu kalau mereka berdua akan segera mati dengan menjadi cincin dan tulang roh Tangsan. Mereka dapat membantu menghidupkan kembali dirinya. Dengan begitu mereka tidak akan mati sia-sia bahkan setelah menjadi cincin dan tulang roh Tangsan, mereka tetap dapat mengawasi dirinya. Daming kemudian menatap Tangsan dan bertanya kepadanya apakah ia bersedia menghidupkan kembali Xiao Wu. Daming dan Erming terus menatap Tangsan menunggu jawabannya. Melihat keseriusan Daming dan Erming yang menatap tajam kepadanya, Tangsan pun memukul bahu Xiao Wu membuat Xiao Wu seketika pingsan. Kemudian di saat bersamaan Tangsan memotong lengan kirinya. Tangan kirinya putus dengan cahaya Dewa Laut. Kemudian Tangsan mencabut tulang roh dari tangan kirinya yang putus itu dan kemudian menunjukkannya kepada Daming dan Erming. Melihat kejadian itu Daming dan Erming tampak terkejut. Mereka akhirnya mengerti tindakan Tangsan, memutuskan tangan sendiri dan kemudian memutuskan tulang rohnya sebelum mencapai 90 Vital Dolo, sama saja dengan bunuh diri. Namun mereka tahu bahwa Tangsan telah menunjukkan tekadnya. Jika Tangsan belum mencapai tingkat 90 Dolo maka tangan akan mati. Melihat Tangshan yang telah menunjukkan tekadnya, Daming mengatakan kepada Tangshan untuk menjaga Xiao Wu. Setelah mengatakan itu, Daming sambil meraung mengeluarkan cahaya merah dan disusul oleh Erming. Kemudian cahaya merah yang seperti api itu langsung membakar mereka. Melihat kejadian itu Tangsan pun tidak bisa menahan air matanya lagi. Kemudian terdengar suara samar. Daming mengatakan kepada Tangshan, mengatakan bahwa dia sudah menganggap Tangsa sebagai saudara ketika Tangshan memotong lengannya dan memintanya untuk melindungi Xiao Wu. Setelah suaranya menghilang Daming pun berubah menjadi ular kecil dan jatuh ke tanah. Di saat bersamaan cincin merahan Daming terlihat berputar dan melayang di tubuh Tangshan dan menyatu di tubuhnya dan menjadi cincin kesembilannya. Seketika kemampuan dari tulang roh kaki kanan Tangsan langsung bekerja dan langsung menumbuhkan lengan kirinya yang sebelumnya telah terputus, dan seketika tulang roh Daming menjadi tulang roh tangan kiri Tangshan dan menggantikan tulang roh Xiao Wu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara samar. Erming berkata kepada Tangshan, jika kamu telah mencapai kekuatan Dewa Laut, kamu bisa memanggil jiwa mereka untuk melihat Xiao Wu. Kemudian setelah perkataan itu terlihat cincin 100.000 tahun Daming berputar di tubuh dan menyatu dengan tubuhnya dan menjadi cincin roh pertama Palu Hautiannya, dan kemudian tulang roh Erming menjadi tulang roh tangan kanan Tangsan. Setelah Daming dan Erming menjadi tulang roh Tangshan, Tangsan pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Mengingat Bibi Dong akan segera pulih, itu akan menjadi ancaman besar untuk membangkitkan Xiao Wu kembali. Di sisi lain Bibi Dong merasakan pengorbanan yang baru saja telah terjadi. Bibi Dong pun sangat marah karena Tangshan telah mengajukan rencananya dan bahkan telah menyerap cincin roh mereka.
Mendengar Bibi Dong mengatakan nama Tangsan, Krisandolo sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang itu adalah Tangsan. Ia berkata mungkin ada orang lain yang menyerap cincin roh itu. Lagian Tangsan masih muda, tidak mungkin Tangsan bisa menjadi Dolo di usia muda itu. Mendengar perkataan Krisandolo, Bibi Dong pun sangat marah. Sambil mengatakan bodoh, Bibi Dong menghentakkan tangannya sampai membuat Krisandolo pun harus terpental. Dengan sangat marah Bibi Dong mengatakan kepadanya, berapa banyak di antara mereka yang percaya bahwa Tangshan bisa mengalahkan generasi emas Rital waktu itu, dan apakah di antara mereka ada yang mengira bahwa pacarnya akan berkorban untuknya? Tangshan bukanlah orang biasa, dia akan menjadi musuh terkuat melebihi Tang Hao. Kemudian setelah itu Bibi Dong pun berbalik dan langsung menatap hutan besar Stardo. Entah pikiran apa yang berkecamuk di benaknya. Di sisi lain nampak Tangshan yang segera bergegas pergi dari hutan besar Stardo, dan beberapa hari kemudian Tangshan tiba di lembah Yin yang Demna Ayin dan Tang Hao ada di lembah itu. Ketika bertemu ayah dan ibunya, Tangshan langsung berlutut untuk memberikan hormat. Melihat kedatangan Tangshan, Tang Hao dan Ayin merasa sangat senang, dan kemudian Ayin langsung memeluk Tangshan. Kemudian Tangshan mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa dia akan kembali menghidupkan si Wu. Mendengar perkataan Tangshan, Tang Hao merasa begitu terkejut. Berarti Tangshan sudah menembus peringkat 90 titel Dolo. Melihat Tang Hao yang begitu penasaran, Tangshan pun langsung melepaskan cincin rohnya. Seketika itu juga 9 cincin roh muncul di tubuh Tangshan, 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam dan 5 merah. Melihat 9 cincin roh muncul di tubuh Tangshan dan 5 cincin merah, Tang Hao dan Ayin sangat kaget, dan Ayin pun merasa cemas tentang asal-usul cincin roh 100.000 tahun itu. Melihat ibunya yang sangat cemas, Tangshan pun segera menjelaskan semua cerita tentang mendapatkan cincin roh 100.000 tahun itu. Mendengar penjelasan Tangshan, Ayin pun merasa lega. Kemudian Tang Hao mengatakan kepada Tangshan, apakah benar kamu ingin membangkitkan si Wu? Tangshan mengatakan bahwa dia akan menghidupkan kembali si Wu apapun resikonya. Mendengar perkataan itu kemudian Tang Hao pun sambil menepuk pundak Tangshan dan tertawa. Dia mengatakan, kalau dia sama gilanya waktu dulu ketika masih muda saat aku bersama ibu kamu. Mendengar perkataan itu Ayin pun tertawa. Kemudian Tang Hao mengatakan kepada Tangshan untuk berkultivasi terlebih dahulu untuk memulihkan stamina-nya sebelum membangkitkan si Wu. Tanpa membuang waktu lagi Tangshan pun segera berkultivasi. Kemudian setelah selesai berkultivasi, Tangshan pun membaringkan si Wu di tanah. Kemudian di saat bersamaan kenangan-kenangan di masa lalu bersama si Wu bermunculan di benak Tangshan. Kemudian setelah itu Tangshan pun menatap si Wu dan mengatakan bahwa mereka akan bersama lagi. Dia tidak akan membiarkannya terus seperti itu, dan akan terus menjaganya selamanya. Sambil mengusap air matanya, Tangshan pun mengeluarkan tulang rasi Wu. Kemudian seketika itu juga cahaya merah 100.000 tahun menyebar di sekelilingnya. Di saat bersamaan 9 cincin roh muncul di tubuh Tangshan. Kemudian Tangshan pun mengangkat Trisula Dewa Lautnya. Seketika itu juga cahaya emas Trisula Dewa Laut muncul di dahi Tangshan, dan kemudian meluncur kepada Trisula Dewa Laut. Kemudian cahaya keemasan menyebar hingga menutupi Tang Hao dan Ayin, bahkan sampai menutupi lembah api Yin yang Ayin pun sangat kaget ketika terkena cahaya Dewa Laut. Ia merasakan kultivasinya tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian tampilan cincin roh Tangshan berpisah dan melayang ke udara. Rasa sakit di saat cincin rohnya terpisah dari tubuhnya membuat Tangshan pun memuntahkan darah. Kemudian tulang roh si Wu pun melayang ke udara dan kemudian menyatu kepada cincin roh ke-6 Tangshan. Seketika itu juga cahaya merah darah menyebar di sekeliling tubuh Tangshan. Beberapa saat kemudian jiwa si Wu pun melayang ke udara dan kemudian menatap Tangshan dengan penuh kesedihan dan kecemasan. Kemudian Tangshan pun menatap si Wu dan dalam tatap matanya mengatakan bahwa dia tidak akan mundur lagi. Setelah kembali menghidupkan kekasihnya, seketika itu juga 4 cincin roh Tangshan melayang ke arah si Wu dan kemudian berputar di atasnya. Di saat bersamaan cahaya Dewa Laut terus bersinar sangat terang dan menyelimuti jiwa si Wu. Kemudian di saat bersamaan jiwa si Wu pun melayang ke arah tubuhnya dan kemudian menyatu kembali dengan tubuhnya. Di saat bersamaan 4 cincin roh Tangshan melayang dan tampak menyatu dengan tubuh si Wu. Setelah keempat cincin rohnya menyatu kepada si Wu, kemudian Tangshan
Tangshan tanpa berpikir lagi melepaskan cincin roh ketujuhnya, dan kemudian cincin roh itu melayang ke atas Xiu. Xiu Tangshan tidak peduli dengan nyawanya sendiri, melihat keadaan Xiu membaik, dan tanpa menyerap cincin roh ketujuh itu, Tangshan penampak merasa lega, dan kemudian menarik kembali 4 cincin rohnya ke tubuhnya. Sepintas Tangshan teringat mutiara Ningchen, beruntung saja dia tidak menggunakannya, jika menggunakannya Xiu bisa celaka. Suara samar Dewa Laut muncul di benak Tangshan, yang mengatakan proses kebangkitan Xiu setelah selesai. Tangshan pun sangat senang setelah mendengar perkataan Dewa Laut. Tangshan yakin bahwa Dewa Laut tidak mungkin berbohong. Di saat itu juga dia yakin Xiu telah bangkit kembali. Di saat yang bersamaan rasa sakit setelah membangkitkan Xiu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit tidak tertahankan yang membuat tangisan pun pingsan dan jatuh di sisi Xiu. Dan ketika Tangshan sadar, dia merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan, yang terus menyerang tubuhnya. Namun, Tangshan mendengar suara kamar ibunya memanggilnya. Tangshan pun segera menanyakan keadaan Xiu. Namun di saat bersamaan suara yang dikenalnya terdengar mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah tahu itu suara Xiu, Tangshan pun langsung membuka matanya, melihat Xiu yang ada di depannya, dan menatapnya dengan penuh kecemasan. Tangshan pun tidak dapat menahan lagi perasaannya. Sejak Xiu telah mengorbankan dirinya untuk Tangshan, Tangshan tidak pernah merasa bahagia. Namun ketika melihat Xiu yang benar-benar hidup ada di depannya, Tangshan pun tidak dapat menahan lagi air matanya. Banyak hal yang dia ingin katakan kepada Xiu, namun rasa sakit yang tiba-tiba muncul kembali membuat Tangshan pun kembali pingsan tidak sadarkan diri. Melihat Xiu yang memeluk Tangshan yang pingsan, Tang Hao menenangkannya, dan mengatakan saatnya menghapus air matamu karena sekarang, mereka berdua akan selalu bersama. Tangshan akan baik-baik saja, kata Tang Hao tampak. Dalam beberapa hari Tangshan pun pingsan dan merasa kesakitan, dan di saat itu juga Xiu terus menemaninya. Di saat terbangun Tangshan melihat Xiu yang ada di sampingnya, Tangshan pun merasa bahagia, dan beberapa hari kemudian Tangshan pun mulai membaik. Kemudian setelah itu Tangshan berkultivasi di lembah Yin yang Tang Hao dan Ayin yang berada di sana menatap Tangshan dengan cemas. Di saat berkultivasi Tangshan merasakan meridian dan tulang rohnya pulih, dan kekuatan rohnya telah menunjukkan lonjakan yang drastis. Sekarang Tangshan berlevel 91 dolo. Melihat hanya seperti itu saja rasa sakit yang diterimanya untuk membangkitkan Xiu, Tangshan pun merasa bahagia. Cahaya Dewa Laut yang terus bersinar menyelimuti mereka bertiga. Ketika tersinari cahaya Dewa Laut, rumput-rumput Ain nampak bergetar dan terus bertumbuh sampai sosok Ain pun terlihat jelas. Trisula di dahi Tangshan nampak bercahaya dahinya, dan Tangshan pun membuka mata. Melihat Tangshan yang sudah kembali, Xiu pun tidak bisa menahan diri. Dia langsung berlari ke arah Tangshan dan langsung memeluknya. Sambil memeluk Xiu, Tangshan pun mengatakan perasaan cintanya kepada Xiu, dan begitu pula Xiu yang mengatakan cintanya kepada Tangshan. Tangshan pun kemudian mengecup dahi Xiu dan mengatakan, apakah kau bersedia untuk menikah denganku? Aku akan memberikan pernikahan yang luar biasa agar seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah pendamping hidupku, dan kebahagiaan ini hal terbesar dalam hidupnya. Dia akan mencintainya seumur hidupnya. Walau badai menerjang, lautan mengering, dan bebatuan menjadi lunak, dia tidak akan meninggalkannya. Mendengar perkataan Tangshan, Xiu mengangguk dengan keras dan sambil memeluk Tangshan. Nah, episode selanjutnya kita akan melihat Tangshan yang akan pergi kembali ke Sekte Hao Tian dan akan melawan para ketua Sekte Hao Tian.